Di video kali ini, saya akan menayangkan contoh video konseling dengan beberapa teknik konseling yang akan saya bagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan awal, pertengahan, dan akhir. Baik, langsung saja mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kamu sedang gelisah, tampak tak bersemangat. Apakah ada yang kamu pikirkan? Ya begitulah. Bisakah kamu menceritakan lebih jauh apa yang membuatmu gelisah? Akhir-akhir ini saya merasa gelisah dan takut memikirkan masa depan setelah lulus kuliah. Saya mengerti bagaimana perasaan takut dan gelisahmu, tapi apakah kamu bisa menceritakan lebih jauh tentang perasaan takutmu itu? Di semester ini aku mengikuti begitu banyak kegiatan kuliah sehingga itu membuat saya kurang fokus untuk mengerjakan tugas. Saya sering terlambat mengumpulkan tugas. Saya mengumpulkan tugasnya dalam tenggat waktu yang ditentukan. Itu membuat nilai saya menurun. Kalau begitu, kamu beranggapan bahwa menurunnya nilaimu ini karena kamu tidak bisa membagi waktu antara kegiatan berorganisasi dan kegiatan kuliah. Apakah demikian? Iya, begitu. Apakah kamu berpendapat bahwa nilaimu menurun karena kurang baiknya manajemen waktumu antara kuliah dan berorganisasi? Ya, saya merasa begitu karena saya merasa manajemen waktu saya kurang baik. Baiklah, jadi masalahmu di sini sebenarnya karena nilaimu menurun karena kurang baiknya manajemen waktumu. Apakah demikian? Ya, begitu. Saya sependapat. Tahap awal berakhir pada bagian ini karena kita sudah selesai mendefinisikan masalah bersama klien. Untuk bagian selanjutnya, kita sudah memasuki ke tahap pertengahan. Baiklah, sekarang masalahmu sudah jelas. Tapi apakah kamu bisa menceritakan lebih jauh bagaimana pendapatmu tentang manajemen waktumu yang buruk? Saya senang mengikuti kegiatan kuliah di luar kuliah, akan tapi kadang saya lupa bahwa kegiatan tersebut berbarengan dengan kuliah saya. Sebenarnya saya di organisasi itu juga banyak dicari, itu juga yang membuat saya lupa. Sebenarnya saya ingin sekali dapat memanage waktu saya dengan baik, Tapi bagaimana? saya malas untuk membuat jadwal antara kuliah dengan kegiatan organisasi lain. Akan tetapi di sisi lain saya juga ingin nilai semester saya lebih baik daripada semester yang sebelumnya. Ya, saya mengerti. Tapi apakah kamu punya alternatif lain selain membuat jadwal? Mungkin kamu bisa menceritakannya pada saya. Saya sih ingin orang-orang di sekitar saya selalu mengingatkan saya bahwa
ada kegiatan kuliah yang harus saya jalani dan kegiatan organisasi yang harus jalani juga. Tapi bagaimana cara saya ngomong ke orang terdekat saya, orang tua saya untuk mengingatkan saya bahwa jangan melewati jam kuliah atau jam organisasi saya. Pada bagian ini merupakan bagian terakhir dari tahap pertengahan atau tahap kerja. Karena di sini kita sudah selesai mengelola permasalahan klien. Selain itu, kita juga telah berhasil mendefinisikan permasalahan yang dialami klien. Untuk bagian selanjutnya, kita sudah memasuki ke tahap terakhir. Bagus, saya senang dengan keterbukaanmu. Tapi, apakah orang tua memiliki waktu luang di hari Sabtu dan Minggu? Kemungkinan bisa, akan tetapi orang tua saya tidak seterbuka itu dengan anak-anaknya, sehingga sulit untuk menceritakan sesuatu yang pribadi. Saya memahami perasaanmu, tapi apakah tidak bisa meluangkan sedikit waktu untuk ngobrol bersama orang tuamu? Saya akan mencobanya mengobrol dengan orang tua saya pada hari Sabtu dan Minggu selama 20 menit. Kita menghargai sikap beranimu. Lalu bagaimana setelah kita mengobrol beberapa menit tadi? Saya merasa perasaan takut dan gelisah saya sedikit berkurang. Saya juga merasa sedikit senang. Lalu, apakah kamu sudah memiliki kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Ada. Saya akan berbicara dengan orang tua saya pada hari Sabtu dan Minggu, dan saya akan menceritakan masalah yang saya hadapi. Baiklah, berarti kita sepakat untukmu berbicara dengan orang tuamu selama 20 menit di hari Sabtu Minggu. Apakah demikian? Iya, Mbak. Seperti itu. Kalau begitu, apakah pertemuan hari ini bisa kita akhiri? Saya kira bisa, Mbak. Bagian ini merupakan bagian akhir dalam proses konseling dan merupakan tahapan akhir. Di sini kita telah selesai mendiskusikan tindakan apa yang akan klien lakukan setelah sesi konseling berakhir. Serta kita juga mengakhiri sesi konseling pada bagian ini. Baiklah, sekian untuk video konseling kali ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.